Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Andrew Wardana. Kali ini kita akan melakukan Zoom dengan salah seorang interior designer, yaitu Ibu Dina Hartadi. Kebetulan beliau juga dulu adalah salah seorang mantan Ketua HDI DKI Jakarta. Nanti kita lihat bersama-sama ya, di mana kita bincang-bincang bersama Ibu Dina Hartadi. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam, Mas Andri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Dina, sehat Mbak? Alhamdulillah, dalam kondisi COVID ini kita masih bisa berkarya ya, Iya. dengan segala kondisinya ya. Benar Mbak. Gimana nih Mbak, kesibukan selama pandemi ini gimana nih Mbak? Ya memang beda ya, berubah ya. Kita kan disebutnya new normal. Jadi kita kan sekarang sampai saat ini belum bisa berkantor penuh juga, masih WFH. Kebetulan hari ini kita berkantor karena seminggu 2 kali. Kemudian juga terkait dengan project juga sedikit ada slowdown, tetapi mendekati sekarang ini sudah mulai ada lagi gitu. Tetapi kita juga karena proyek interior ini kan ada yang jangka panjang juga. Kebetulan kita masih megang proyek-proyek dari grup Rumah Sakit Mayapada, nah itu masih berjalan terus gitu. Dan kemudian kita sudah mulai masuk ikut IPRO, kemudian ada beberapa tender sudah mulai masuk juga. Dengan cara baru tentunya ya. Jadi pakai Zoom meeting, meeting kepada klien pun pakai Zoom, unwishing pun bisa Zoom. Jadi teknologi sekarang betul-betul menjadi hal yang penting untuk kita jalani sehari-hari dan dipaksa untuk mengerti cepat tentang teknologi. Benar. Sekarang kebanyakan kita pakai Zoom ya Mbak ya, pakai Zoom aplikasi. Iya, Zoom. Terus ngirim gambar juga sekarang di-sharing lewat Zoom. Kemudian asistensi pun lewat Zoom itu bisa. Jadi langsung dari meeting Zoom kita langsung rubah loh, bisa. Jadi langsung kita rubah denahnya permintaan seperti apa itu melalui Zoom. Dan ternyata dengan teknologi ini kita bisa juga kok efektif ternyata ya, nggak harus ketemu dan jauh lebih efektif karena sehari bisa beberapa meeting sekaligus gitu. Iya. Dan juga bagusnya di masa pandemi ini banyak sekali webinar ya. Nah itu waktunya kita untuk recharge kayaknya. Recharge pengetahuan kita, kemudian apa yang kita ingin dalami lagi itu bisa kita lakukan sekarang. Benar. Cuman ada kekurangannya ya Mbak Dina ya. Kekurangannya adalah kita jadi agak lebih susah memanage waktu ya Mbak ya. Karena kan terlalu banyak yang kita bisa pegang, walaupun kita tidak movable, sehingga kita seakan-akan waktu kayaknya tidak ada pagi, siang gitu ya, dan malam. Jadi semua kayaknya sama. Ya itu juga kekurangannya. Belum lagi personal touch ya, tetap beda ya kalau personal touch. Ada hal-hal tertentu yang sebetulnya lebih soft kalau kita langsung berhadapan, tapi karena melalui teknologi ini jadi agak kaku gitu menyelesaikannya. Kemudian yaitu jam kerja kita jadi kacau gitu kan. Karena kan WFH di rumah gitu, di rumah kadang-kadang juga terganggu urusan rumah, tapi juga kantor akhirnya jadi nggak tahu waktu. Ada yang meeting malam, ada yang Sabtu, kita udah nggak bisa membedain hari lagi gitu. Nah, itu juga yang salah satu negatifnya ya. Jadi ya tinggal kita pandai-pandai memilah yang mana yang bagus kita lakukan. Kalau yang kurang ya memang kita harus cari tahu gimana caranya untuk memperbaiki ini. Oke. Nah Mbak Dina, kita kan udah lama nggak ketemu nih Mbak Dina ya. Terus sekarang tiba-tiba pandemi lagi, tambah nggak bisa ketemu lagi ya, kita agak selektif nih. Saya tuh kepingin tahu banyak nih mengenai Mbak Dina gitu ya, karena setahu saya Mbak Dina kan salah satu profesional interior designer yang sangat aktif juga di organisasi ya Mbak, pernah jadi ketua HDI DKI ya Mbak kalau nggak salah, benar ya? Iya, waktu itu sama-sama dengan Mas Andi kan jadi pengurus juga, waktu itu kita bareng-bareng. Itu tahun saya 2013-an itu, udah lama banget ya, 2013. Tapi senang banget itu ya masa itu. Iya. Saya kan ini Mbak, junior, beda lah. Enggak lah, sama sekarang ya, dalam masa ini kita nggak lagi bicara senior junior. Setiap orang saya rasa punya kelebihan masing-masing ya. Iya, benar-benar. Nah, saya ingin tahu juga nih Mbak Dina, dulu Mbak Dina pertama kali sepak terjangnya menjadi seorang interior designer, mungkin para pemirsa bisa tahu juga ya Mbak, biar bisa belajar juga, terutama untuk mahasiswa nih Mbak, yang baru memulai karir di bidang interior design. Sebenarnya pada saat langsung memulai karir di dunia interior itu, Mbak Dina bagaimana Mbak? Bisa diceritakan Mbak?
Ya, karena ini banyak nanti adik-adik mahasiswa waktu itu. Waktu itu begitu lulus S1, tapi saya kebetulan background-nya arsitek awalnya malah. Itu lebih susah lagi. Nah, ini saya akan cerita. Ketika saya lulus, saya kebetulan mendaftar kantor tuh langsung di PT Adi. Jadi konsultan interior memang spesifiknya. Nah, dengan background saya arsitek waktu itu, saya kebetulan tertarik interior. Nah, saya masuk dulu di arsitek, tetapi proyek pertama kali yang saya pegang rumah. Jadi mungkin waktu itu sebagai junior dulu ya, bukan langsung desain. Jadi saya mendampingi desainer senior waktu itu, bikin rumah tinggal. Awalnya tuh biasanya kalau yang baru-baru tuh dapat dicoba proyek-proyek yang ringan-ringan dulu. Nah, kategori ringan tuh rumah, kadang-kadang kantor kecil, rumah tinggal itu yang paling mudah-mudah. Nah, disitulah saya mulai melihat bahwa rumah itu memerlukan interior. Nah, dari situ ketertarikan saya kepada interior, karena ternyata lebih banyak elemen-elemen yang harus kita perhatikan terkait waktu mendesain rumah itu. Ternyata kalau interior kan bukan cuma desain saja, tetapi kalau saya bagi ada 3 kelompok pekerjaan. Satu yang mendesain, kemudian bikin color scheme atau mood board, itu juga ternyata memerlukan banyak informasi ya, apakah kita harus banyak melihat gitu dari material scheme. Ketiga baru teknisnya, jadi bagaimana menggambar detailnya gitu. Dan sebetulnya ada lagi satu keempat yang menghitung biayanya. Nah, itu sebetulnya ada 4 bagian itu yang sebetulnya secara garis besar harus kita kuasai. Tetapi waktu itu kalau kita sudah memilih sebagai desainer, maka fokus kita lebih kepada desain, color scheme, dan gambar teknik itu tidak harus detail karena ada drafter waktu itu ya. Jadi tergantung kita mau kemana. Kalau estimator juga sebenarnya ada tim estimator lagi. Jadi kalau jadi desainer seharusnya 4 elemen itu harus tahu. Grup tadi itu, grup pertama mendesainnya, kemudian color scheme atau mood board, spesifikasi, kemudian gambar detailnya teknis, dan kemudian estimatornya, estimasi biaya. Itu harus tahu 4-nya secara garis besar. Tapi yang paling utama memang desain dan bikin mood board. Ini satu bagian yang memang pengalaman menjadi kunci utama. Nah, setelah rumah tinggal, saya mulai masuk ke kantor waktu itu di PT Timah. Waktu itu rumah tinggal salah satu konglomerat di Pondok Indah gitu ya. Bisa lewat gitu. Kemudian kemudian kantor, mulai masuk kantor waktu itu PT Timah. Itu di tahun 96-an itu malah. Nah, ternyata juga kantor itu menarik gitu. Karena sifatnya lebih tidak terlalu detail. Jadi kalau rumah tuh walaupun sederhana, dia tuh sangat personal. Jadi kita harus betul-betul tahu taste dari owner kita. Di mana ownernya itu biasanya kalau rumah lebih detail keinginannya. Nah, walaupun skalanya kecil dan tapi dia lebih detail keinginannya. Nah, begitu mulai masuk kantor berbeda lagi. Karena dia itu corporate atau punya perusahaan, jadi perasaan memiliki ownernya itu tidak sedalam kalau rumah tinggal. Nah, jadi lebih mementingkan bagaimana corporate perusahaan itu kebutuhan perusahaan itu bisa terjawab di dalam interior kita. Nah, di situ saya mulai belajar lagi setelah mulai detail rumah tinggal itu. Kalau rumah tinggal detail kayak color board itu, mood board itu penting banget kaitannya dengan desain. Jadi kita belajar mengenai warna, mengenai detail-detail furniture. Nah, itu di situ. Akhirnya saya pelajari karena kebetulan prinsipal PT Adi ini Bu Naning, beliau sangat intens tentang interior dan lulusan luar negeri juga. Jadi saya banyak sih tipe-tipe kursi. Nah, itu artinya apa? Oh, ternyata interior designer itu harus tahu tuh tipikal kursi, bahkan sejarah kursi itu seperti apa, yang Chippendale, kemudian kursi-kursi macam-macam itu kita harus klasik ataupun neoklasik, kontemporer kita harus tahu. Kemudian bagaimana style internasional, style plastik. Nah, style-style itu juga di rumah tinggal juga kita pelajari. Warna, kemudian artwork. Nah, itu di rumah tinggal kita belajarnya di situ. Karena itu kita padu-padankan kepada interior rumah tinggal. Nah, setelah mulai masuk ya, Mbak ya. Gimana? Lebih detail. Iya, nah itu tadi. Lebih detail dan lebih selera personal. Jadi kita harus bisa menggali betul-betul keinginan pemilik rumah. Benar. Dan kemudian tentu sebagai desainer kita tidak serta-merta mengikuti, tapi membantu mengarahkan juga yang bagus yang mana gitu. Karena kan sebetulnya jangan lupa kita ini sebagai desainer tuh dibayar karena keahlian kita, pengetahuan kita. Jadi kita harus bisa mewarnai
keinginan klien itu. Misalnya dia ingin gaya seperti ini, kita arahkan ini akan lebih bagus loh begini gitu. Nah itu waktu awal tuh ya memang saya nggak bisa leading banget ya, tapi ada seniornya. Nah dari situ saya banyak belajar. Artinya kalau adik-adik mulai masuk di dalam sebagai desainer di satu konsultan, nempellah kepada senior desainernya supaya bisa melihat bagaimana sih cara dia meyakinkan klien, kemudian memilih detail-detail desain, mengambil referensi desain, caranya itu belajar dari senior yang ada di kantor maupun dari ngintili ya Mbak ya. dari Kalau orang Jawa bilang ngintili ya, mengintili. Iya, kalau mengintili. Nah itu artinya penting tuh buat teman-teman mahasiswa ya. Jadi jangan merasa ngerti sendiri. Nah saya lihat tuh sekarang kekurangan anak sekarang tuh Mas, karena dia ngelihat dia hanya itu aja seniornya, karena jam terbang itu nggak bisa, itu kadang-kadang nggak terlihat di Google. Jadi komunikasi, jadi jangan cuma melihat kepada internet komputer saja, tapi lihatlah dengan belajar dengan yang lebih senior. Nah itu untuk dari ekspertisnya. Itu rumah tinggal ya. Nah kemudian mulai masuk nih kantor, udah mulai rumah tinggal bisa mulai masuk kantor. Nah kantor tuh agak berbeda tadi ya. Teman-teman juga harus bisa melihat kantor itu lebih corporate, artinya kita lebih memenuhi keinginan perusahaannya itu fungsinya apa, kebutuhannya apa, dan corporate culture yang ingin dibentuk seperti apa. Biasanya karena nggak ada yang punya, istilahnya yang punya itu kan grup banyak, tidak terlalu detail malah. Tapi di sini yang paling penting adalah facility management atau bagaimana kita mengelola denah. Benar. Nah ini juga sebetulnya yang termasuk susah nih. Waktu saya juga merasa kesulitan mendapat layout, misalnya gedung berlantai banyak, itu satu lantai misalnya 1.000 sampai 2.000 meter persegi kosong. Nah kita harus mulai memasukkan berdasarkan struktur organisasinya. Itu perlu keahlian khusus dan jam terbang memang. Artinya apa? Berarti kita harus belajar facility management yang mana menjadi prioritas, yang mana area publik, private, semi private, yang mana menjadi fasilitas umum, yang mana yang grup biasa dan BOD misalnya. Nah itu dari facility management itu yang menjadi kunci desain kantor itu berhasil. Itu dulu kalau kantor ya, facility management. Itu kita harus belajar banyak tuh di situ untuk mahasiswa. Jadi apa? Kita harus tahu struktur organisasinya seperti apa. Itu tadi zona publik, semi publik, private, semi private kita harus tahu. Kemudian mana yang menjadi intens dari perusahaan itu, spesifikasinya apa, misalnya ada call center, kita harus tahu call center seperti apa, ada misalnya kalau bank ada kasana, ada unit-unit yang spesial, kita harus pelajari itu. Kemudian kita harus pelajari juga culture perusahaan itu yang diinginkan seperti apa. Dan nah setelah kita tahu facility management jadi, corporate jadi ya corporate identity dan corporate culture. Jadi culture yang ingin dibentuk di perusahaan itu dan identitasnya apa. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang, kalau kita desain-desain kantor itu, kenapa perlu memasukkan kayak misalnya grafis desain sekarang. Nah, itu untuk membentuk corporate image. Biasanya menggunakan warna perusahaannya juga, kemudian bentuk-bentuk yang relate dengan perusahaan itu. Misalnya contoh, misalnya perusahaan syariah, bank syariah, udah saat kita tahu ya, oh syariah itu Islami, berarti ada grafik-grafik Islam yang harus masuk. Nah, itu otomatis sebagai desainer kita harus belajar. Kemudian juga warna, itu branding ya, dari corporate branding itu juga harus tahu. Nah itu kalau dari kantor ilmu-ilmunya seperti itu ya. Kemudian baru itu kita terjemahkan ke dalam bentuk desain 3D. Nah setelah facility management, nah membuat 3D ini juga satu perkara yang rumit gitu. Nah, harus punya keahlian. Apalagi kalau zaman saya dulu, kita masih punya tuh drafter yang mendampingi kita. Karena zaman saya dulu belum semua komputer ya Mas ya. Mungkin Mas Nandri masih ingat ya, masih sketsa tangan. Jadi ide dari desainer itu divisualisasikan lagi oleh ada bagian art, istilahnya apa ya, bagian mendesain lagi gitu. Nah kalau sekarang kan tidak. Beban desainer sekarang sebetulnya lebih berat. Artinya desainer harus benar bisa mewujudkan dalam bentuk gambar 3D. Karena itu kalau kita menjadi interior designer wajib tuh mengerti SketchUp paling enggak ya, atau 3D Max lebih baik. Karena tanpa dua itu susah sekali kita menerjemahkan dalam bentuk gambar keinginan desain kita kepada klien. Ya itu ya. Ya itu mau nggak mau tuh sekarang itu tuntutan yang basic untuk bisa mengerti. Seperti itu ya Mbak ya. Ya
Ya, belum lagi nanti ke depannya mungkin yang kita sudah mulai dengar adalah itu virtual augmented yang melalui bisa bertiga dimensi. Nah, itu juga mulai masuk itu. Sekarang belum terasa, tapi ke depan itu untuk teman-teman yang mahasiswa rasanya harus mengerti itu. Iya. Bagaimana membuat SketchUp 3D, dari SketchUp itu kemudian kita bisa masuk ke dalam ruang itu secara virtual, secara virtual. Ya, itu. Nah, itu tambahan nih kalau buat mahasiswa zaman sekarang selain itu. Nah, setelah kita bisa mengeluarkan 3D tadi, sama lagi kita menerapkan pemilihan warna, material board. Nah, material board ini sebetulnya ilmu tersendiri nih. Teman-teman sebetulnya bisa juga menjadi spesifik di situ. Artinya apa? Orang yang ahli untuk menciptakan spek material board, mood board yang seperti itu, dia pertama taste-nya harus kuat. Orang itu harus benar-benar mengerti style-style banyak, yang klasik misalnya yang gaya Jepang, gaya macam-macam. Nah, dari situ biasanya orang itu peka terhadap warna. Kemudian dia detail, dia bisa literasi materialnya lengkap. Dia ngerti tipe karpet itu apa aja, brandnya apa aja, high pressure laminate misalnya. Kemudian kursi-kursi belinya di mana, gayanya sekarang terus kemudian nah ini ya khusus nih kalau saya bilang, bahkan kalau di specifier kita spesifikasi tentang itu juga bisa menjadi satu profesi sendiri. Tapi memang sebaiknya desainer tahu itu, bisa mengerti semua. Tetapi kalau ingin mendalami lagi lebih, itu menjadi profesi tersendiri. Jadi memilihkan style, memilihkan ya Mas Andi ya. Stylist, betul ya, itu bahasa lainnya, menjadi stylist. Biasanya orang-orang di sini, banyaknya di sini kalau di pengalaman saya, cewek biasanya. Benar. Yang dia anak-anaknya bisa memang stylist, yang suka outgoing person, suka jalan kemana-mana, suka explore di internet tentang gaya-gaya. Nah, biasanya dengan dia melakukan banyak explore dari internet, jalan-jalan kemana-mana, referensi desainnya itu selalu update, terutama warna itu sensitif, karena ternyata warna itu dalam style maupun tahun yang berbeda, dia cenderungannya berbeda. Dan kita sebagai desainer harus peka terhadap itu, peka terhadap perubahan desain. Jadi style tahun ini kayaknya mengarah kemana ya? Karena sebetulnya kita ini kalau di industri konstruksi, kita ini seperti fashion designer-nya sebetulnya. Kalau di dunia industri pakaian kan fashion designer. Kalau di bidang konstruksi, fashion designer itu interior designer itu. Kita yang mendandani, memberikan pernik-pernik kepada satu proyek kita. Nah, pernik-perniknya itu terkait dengan warna, aksesoris ini bisa artwork, kemudian pemilihan elemen furniture, elemen yang melengkap, lantai. Nah, itu yang membedakan kita. Dan ternyata kompleks ya, Mbak ya. Dengan arsitek, dengan apalagi dengan sipil, dan sebetulnya menyenangkan. Ini ya, memang menyenangi tentang style, tentang gaya, ini menyenangkan karena interior design itu nggak pernah berhenti, dia terus bertumbuh mengikuti zaman. Karena sebetulnya tugas kita itu menciptakan suasana yang membuat orang-orang yang beraktivitas di dalamnya itu betah. Nah, orang-orang ini kan selalu berubah, gaya hidupnya, generasinya. Nah, itu otomatis style juga berubah. Nah, sebagai interior design kita harus tanggap itu hal seperti itu. Makanya kenapa dari dulu prinsip dari Adi itu selalu bilang, kalau jadi interior designer nggak boleh kita terlalu di tempat aja, banyak pergi, banyak jalan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi itu lebih mudah karena kita bisa melakukannya lewat virtual, lewat internet, banyak melihat, banyak merasakan. Dan tetapi beda ya Mbak ya. Nah, baru saya mau bilang, nggak boleh juga mentang-mentang generasi sekarang ini banyak terlalu tergantung kepada internet ngeliatin. Feelingnya beda, karena apa? Manusia itu kan sebetulnya terhubung, koneksinya itu harus ada personal touch. Iya. Nah, personal touch kita bisa rasakan kalau kita mengalami di tempat kejadian sebenarnya. Iya. Makanya tetap aja kita sebagai desainer interior harus banyak jalan. Kalau kita mau mendesain hotel, ya berarti kita banyak pergi lihat hotel-hotel, merasakan bagaimana sih keramah tamahannya. Jadi bukan cuma pandangan fisik gedungnya, ruangannya saja, tapi bagaimana sih keramah tamahan itu di hotel itu, bagaimana sih cara mereka melayani. Nah, itu akan membentuk ruangan yang lebih baik. Nah, jadi ini kesannya tidak memang kadang-kadang
kadang-kadang memang banyak mahasiswa khususnya ya Mbak, dalam proses dia mencari sekolah lanjutan gitu ya. Kenapa mereka memilih interior design gitu ya. Mereka hanya berpikir bahwa interior design ini adalah salah satu sekolah yang hanya untuk sifatnya have fun gitu ya Mbak ya. Karena mereka hanya melihat kita hanya memilih-milih material gitu ya, choosing fabric gitu ya Mbak ya. Padahal ternyata kompleksitasnya cukup luas. Apalagi Mbak Dina tadinya basicnya bukan dari sekarang dari arsitek tambah belajarnya lebih detail lagi gitu ya Mbak Dina ya. Ya, lebih banyak. Iya. Betul. Karena itu benar. Jadi seringkali desainer itu hanya menganggap interior itu seperti meletakkan furniture supaya indah atau dekorator. Padahal interior design bukan seperti itu. Benar. Kita meng-create ruang yang ada orang beraktivitas di dalamnya. Benar. Dan orang itu berkembang. Benar. Jadi kalau saya titip pesan kepada teman-teman mahasiswa, ketika mendesain sesuatu jangan sekedar indah, tapi dia harus punya value untuk orang yang di dalamnya, untuk mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan juga desain itu harus ada soul-nya, tidak sekedar menambah-nambah. Kita harus bisa merasakan desain ini apa ya soul-nya. Soul itu jiwa. Jadi misalnya contohnya kita bikin restoran gitu. Gayanya pengen gaya untuk restoran makanannya makanan Indonesia, kita pengen gayanya betul-betul gaya lokal, misalnya gaya kampung. Betul-betul harus bukan sekedar melempelkan, tetapi ketika orang masuk, orang bisa merasakan, oh iya saya ini berada di dalam restoran yang kampung, suasana kampung itu dapat gitu. Jadi itu pesan saya. Itu yang kadang-kadang desainer lupa, hanya sekedar indah, tidak terasa apa-apa. Soul itu sebetulnya dia bisa bercerita. Benar. Nah itu yang itu di level lebih tinggi lagi. Nah itu yang harus kita sebagai desainer kita harus bisa. Mahasiswa sekarang yang soul-nya kurang, Mbak, karena mereka hanya mementingkan visual, ya. Kalau kita dulu memulai starting as interior designer, saya misalkan mau bikin toko, saya harus ke toko itu gitu kan ya Mbak ya. Kita harus ke toko itu, melihat, oh kayak gini ya ternyata. Mengalami sendiri peristiwa apa yang terjadi di situ. Benar, apa yang terjadi, mereka kegiatannya saya tungguin gitu ya Mbak ya. Kita harus tunggu, harus tahu, oh ternyata pelayannya begini gitu ya. Ternyata harus ke sini dulu, ngambil tas ini, ngambil itu. Nah, itu satu activity yang mungkin sekarang anak-anak atau generasi sekarang ini kurang begitu menyukai untuk hal-hal yang sifatnya lama gitu ya Mbak. Karena kan sekarang mereka kepinginnya apa-apa kan instan gitu ya Mbak. Iya. Itulah yang harus. Satu lagi bahwa kita interior design itu harus belajar perilaku, namanya environmental behavior. Itu tepat seperti Mas Andi katakan tadi, mendatangi suatu tempat, melihat apa yang mereka lakukan, kemudian gimana sih sequence kegiatan mereka di dalam ruangan itu harus tahu interior design. Makanya kita ada materi namanya environmental behavior. Kita mempelajari perilaku di dalam ruang, di dalam satu lingkungan ruang. Benar. Kita harus tahu ya Mbak. Nah, tapi saya juga pengen tahu nih Mbak Dina tadinya arsitek. Ya. Belajarnya arsitek gitu ya Mbak ya, sekolahnya arsitek. Tapi tiba-tiba mendalami interior design. Sebenarnya kesulitannya jauh lebih mendalam atau bagaimana nih Mbak?